jadi saya kedua, nggak akan gitu. Nah, tapi dalam teori keimanan teman-teman Kristen, logos Tuhan ya, dafar, Yesus kan dafar tuh. Nah, itu bisa keluar dari diri Allah jadi orang. Nah, itu perbedaannya. Kalau di kita nggak bisa. Misal manusia nih punya sifat punya sifat lembut atau marah. Maka marah ini tidak akan bisa keluar dari diri saya karena itu sudah sifat saya. Keluar dari diri saya lalu jadi saya kedua, nggak akan. Kalau di teman-teman Kristen, dafar al Elohim ini bisa keluar dari Elohim ini jadi manifestasinya. Nah, itu perbedaannya. Nah, Al-Quran bagaimana? Al-Quran kan jadi buku, ternyata firman Allah jadi buku. Nah, itu kesalahan fatal sebenarnya. Bukan firman Allah jadi buku, jadi itu harus erat kaitannya dengan konteks pewahyuan. Allah bukan mengucapkan sesuatu langsung jadi buku, bukan. Tapi Allah menciptakan sebuah kata-kata, ansha'ahu birukumihi fil lauhil mahfud. Makanya di dalam surah Al-Buruj ada ayat fi lauhim mahfud. Nah, itu Allah menciptakan kata-kata yang dia inginkan. Saya ingin ngomong, saya makan misalnya. Kata-kata ini saya ciptakan dengan bahasa Arab. Lalu saya taruh di lauh mahfud. Dari lauh mahfud, nanti malaikat Jibril membawanya dari Baitul Izzah, langit pertama, kepada Nabi Muhammad secara tadrijian, secara berangsur-angsur. Jadi kalam Allah yang sudah di lauh mahfud ini adalah ciptaan yang dibuat oleh Allah. Ansha'ahu birukumihi fil lauhil mahfud. Allah sudah membuat kata-kata itu, lalu Allah taruh di lauh mahfud. Allah simpan, dipindah ke Baitul Izzah agar mudah malaikat Jibril membawanya kepada Nabi Muhammad. Bukan kalam Allahnya yang dari diri Allah langsung jadi buku, bukan. Gitu, Mas Deose. Oke, aku jelaskan juga menurut pandangan saya ya. Ya, gimana itu? Ini setahu saya ya, mungkin nanti Pak Pendeta, Pak Budi Asadi mungkin bisa bantu nanti kalau saya salah. Ya, kalau di dalam Kristen, kita memahami, kalau dalam konteks bahasa Yunani, kita memahami ada 3 yang membedakan tentang firman itu, atau kalam itu ya. Ada yang namanya hologos, atau logos, ada juga namanya rema, atau remata, dan ada juga graphe. Nah, hologos ini itu adalah ilmu atau pikirannya Sang Elohim, Sang Bapa. Kemudian Sang Bapa ini mengutus firman-Nya. Kenapa? Karena sebelumnya firman hologos ini bersama-sama dengan Elohim yang jamak tadi. Karena di dalam Yohanes 1 ayat 1 kan di situ katakan en arche en hologos kai hologos en hologos kai prostontion kai theos en hologos. Jadi gitu, kira-kira seperti itu. Jadi pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Elohim, dan firman itu adalah Elohim itu sendiri. Jadi Elohim di sini sebuah kalimat yang jamak yang mempunyai 3 hipostasis yang nyata, yaitu Bapa dan firman atau Sang Anak dan Roh Kudus. Nah, kita bahas ke firman saja. Nah, kenapa firman bisa diutus? Itu kenapa firman diutus ke dunia? Karena itu udah ada rencana Tuhan ya. Itu udah rencana Tuhan, dia mengutus dalam rangka untuk penyelamatan. Nah, sang ilmunya ini diutus menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu menjadi manusia, dan firman itu berdiam di antara kita dan sama seperti kita. Nah, sementara rema adalah dalam bahasa Indonesia itu kata-kata atau ucapan, itulah rema. Jadi logos berrema atau ilmu berrema. Jadi contohnya kita manusia berkata-kata berdasarkan pikiran. Jadi pikiran kita sumber dari perkataan kita, dan kemudian mulut kita mengeluarkan rema. Itulah kata-kata. Kemudian ada graphe. Graphe itu adalah sebuah ciptaan yang ditulis. Itulah tulisan yang ditulis sampai sekarang. Itulah graphe. Jadi logos, rema, dan graphe itu saling berkaitan. Tadinya logos yang telah menjadi manusia, kemudian berrema kepada murid-muridnya, dan kemudian remanya ini dicatat menjadi graphe sehingga terciptalah sebuah buku.
Itulah logos, rema, dan grafe. Ada 3 yang membedakan. Ya mungkin cara teologis kita berbeda ya Pak Ustadz. Ini pengertian menurut keimanan kami. Yesus ini kan dafar kan ya? Ya. Dia termasuk yang berfirman di Kejadian 1 itu enggak? Maksudnya yang di Kejadian 1 ketika Tuhan berfirman, itu Yesus juga enggak? Jadi di dalam Kejadian 1 ayat 1 ya, di sana dikatakan pada mulanya Tuhan menciptakan langit, Elohim menciptakan langit dan bumi. Itu kan dipakainya di situ kan jamak ya. Kita tahu Elohim itu adalah sumber Bapa. Itu di 1 Korintus 8 ayat 6 ya. Satu Allah saja yaitu Bapa. Jadi Bapa ini mempunyai dafar. Jadi Bapa mempunyai dafar. Itulah yang mengerjakan segala sesuatu. Jadi yang menciptakan itu adalah dafarnya, dafar Elohim. Berdasarkan kehendak daripada sang Bapa itu, sehingga dafar menciptakan. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Berfirmanlah, itu Yesus bukan? Berfirmanlah, jadi di situ kan ada kata kerja kan, ada kata kerja, ada kata benda. Berfirmanlah, jadi yang mengerjakannya itu firmannya, dafarnya. Itu di mana? Karena itu bukan daftar ya. Yang saya tahu itu amar gitu ya. Kalau dalam Targums Yahudi, itu setara dengan membra. Pak Ustaz kan punya Targum Yahudi ya, Targums Yahudi ya. Dafar itu kan setara dengan membranya Elohim. Memang ditulis amar sama dafar sama nggak? Ya beda. Kalau amar itu setara dengan rema. Amar setara dengan rema. Ya. Yesus ini di bagian mananya? Dia kan dafar. Jadi yang yang berrema di situ sebenarnya dafarnya, membranya Elohim. Yang berfirman dafarnya. Ya. Tapi kalimatnya amar. Ya itu juga kalau saya nggak punya bukunya nih. Ustadz Wafi. Iya. Izin Ustadz. Rema itu menurut Bible setara dafar, bukan amar. Enggak, rema itu setara dengan amar, Pak. Alfi bisa buktikan masalahnya. Yohanes 17 nomor 8 itu rema di sana itu sepadan dengan dafar. Ya coba Mas Alfi dibuka. Izin boleh ya? Silakan boleh. Ya. Izin ya. Alfi buka kamera nih, bentar. Ya soalnya saya melihat kalimat di Kejadian 1 berfirmanlah. Itu kan amar, bukan dafar gitu loh. Kita coba buka di Yohanes 17 nomor 8. Di sini kan dikatakan hotita remata adedokas moi dedoka autois kai autoi elabon dan seterusnya. Kalau kita lihat di sini kan remata katanya di situ kan yang betul. Di situ kan yang berkata siapa? Iya, Yesus kan? Yesus. Sebab segala firman gini. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Firman di sini kan datangnya bukan dari kata logos tapi rema, betul? Iya. Otita remata, sebab taremata, di sini kan definisi artikel, remata di sini yang diterjemahkan sebagai firman. Sebab firman atau sebab segala firman adedoka yang telah disampaikan rema kan? Nah, coba kita lihat di sini. Iya. Iya. Ini dafar. Defareka, dafar kan? Coba bentar ya. Coba. Aku pengen tahu. Iya. Betul kan, Ustaz? Ya, dafar kan? Dafar di sini. Gini. Setahu Alfi, kalau logos itu gini, kan Mas Alfi. Ya, kalau nanti dafar ini logos ya, logos itu Yesus dan itu maksudnya dalam diri Tuhan yaitu dafar itu dan Yesus itu sebagai logos itu akan kacau di ayat yang lain nanti ada yang logos itu kayak diuji oleh iblis apa dan lain sebagainya kan gitu kan nanti kan
Nah, dan juga gini. Itu tadi Sebenarnya masoretik tes ya. Masoretik ya. Ya, ya. bukan ini bukan. ini Hebrew New Testament, bukan Mesorah. Ini Oh, kan lagi perjanjian Mesorah. baru. Ya, kita tidak menggunakan Hebrew itu. Kita kan masoret. Loh, ini kan Mesorah perjanjian mah baru. ini kan perjanjian baru. Mesorah Kalau perjanjian mah baru tiga pakai tanah. Teknos Iya. atau Leningrad ya, Leningrad kan? Kalau kita berbicara soal perjanjian lama, kita berbicara soal naskah Mesorah yang ada pada Kodeks Leningrad. Karena banyak Aleppo juga loh Leningrad. versi Perjanjian lama nih, kan? Bentar bang. Terjemahan loh. Banyak versi terjemahan. Iya bang, bentar bang. Kalau kita berbicara soal Old Testament perjanjian lama, kita kan berbicara soal Aleppo Leningrad misalnya kan, WLC. Kalau yang di Yunani itu Septuaginta. Nah kalau New Testament perjanjian baru, kita kan ngambil dari salinan mayoritas Textus Receptus atau SBLJNT. Nah Ibraninya itu Hebrew New Testament HNT. Ya, ya. Hebrew New Testament. Ya, itu saya belum. Mesorah nggak ada di perjanjian baru. Mesorah mah tanah punya. Punya perjanjian lama aja. Tadi Alfi dengar juga firman dalam bahasa Yunani ada 3 apa aja tadi bang? Ada logos, rema, dan grafe. Logos, rema, dan grape. Oke. Saya pengen tahu kalau dikatakan logos, kita misalnya ke Yohanes 1 nomor 3. Kan di sini dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dia di sini kan merujuk kepada hologos tadi, betul? Ya. Oke. Segala sesuatu dijadikan oleh logos. Logos kan kata benda di dalam Bible itu sendiri, di dalam keimanan Kristen, betul? Iya, Nah, logos itu kata benda. setahu saya kata kerja dari logos itu adalah legei, betul? Betul ya? Lego. Misalnya kalau kita Lego Legei. itu masinon, Ustaz. Ya, Legei masinon. itu kata kerjanya, kai legei dan berkata atau lalu berkata, kan gitu ya. Masalahnya gini bang, kalau kita berbicara soal kejadian tadi, kejadian 1 nomor 3, di situ nggak menggunakan legei dalam menciptakan terang bang. Eipen. 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 Eipen itu kata kerja dari kata benda eipo. Ya. Kai eipen hoteos geneteto pos kai egenetopos. Ya. Nah, kalau kita lihat pun tadi yang diucapkan Ustadz Wafi ya, Amar dan Dafar Elohim itu sama atau beda? Jelas beda, Bang. Beda itu. Di sini kan menggunakan Wayomer Elohim Yehior wa Yehior. Di sini Amr, Bang. Amr itu sama Dafar Elohim itu jelas beda. Pada saat Amar Elohim itu ada di dalam kitab suci, pasti segala sesuatu itu ada yang terjadi di dalamnya. Ya, tapi untuk menjelaskan dafar itu sebenarnya itu di Targum sih ada itu terjemahan. Seharusnya Pak DOC, Yesus itu setara hasil dari Amar itu. Jadilah terang. Lah terang itu Yesus. Maka terang itu jadi itu seharusnya kalau mau pakai. Ya, jadi gini. Mungkin itu nanti saya dalami lagi ya. Lalu soal grape. Kita nanti boleh juga ini dikaji kalau nggak salah di Prakeis kisah para pewarta. Soalnya Ya, kita kisah pakainya para rasul. Septuaginta. Jadi kita nggak Itu kita berbicara perjanjian lama. Saya pun pakai Septuaginta barusan tadi itu perjanjian lama. LXX. Nah, coba kita lihat di dalam Prakeis atau kisah para pewarta pasal 8 nomor 35. Nanti saya pengen tahu ya. Di sini kan maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu, ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Memberitakan Injil Yesus doang di sini kan. Padahal kalau kita lihat di dalam originalnya, Alfi pakai Tektus ya. Anoisas de ho Filipos tostoma autu kai arkamenos apotes grapes tautes grapes di sini. Akar katanya kan grapa bentuknya. Grapa itu bukannya scripture ya, kitab suci artinya. Iya. itu menulis. Itu kan tulisan itu. Memberitakannya dengan tulisan. Mana Injil Yesus yang berupa tulisan yang dibawa Filipus itu?
Nah, Lain. itu. Masalahnya Injil dalam pengertian Anda itu adalah sebuah kitab. Sementara Injil itu kami- adalah kabar baik. Ya, kalau di bentar, Gini, kalau di- Bang. Kami kalau memahami kata kitab, kami nggak selalu memaknai kitab itu harus buku, Bang. Karena kalau ditarik ke akar kata, gini ya, kitab kan kalau tadi udah ditarik dibahas, ke Pak. akar kata, itu kan kata apa, artinya ketetapan. Oke lah, ada dibahas. Masalahnya gini, Injil Yesus yang dibawa oleh Filipus itu kan bentuknya grapes. Bentuknya itu scripture, kitab suci. Di mana tuh Injil Yesus yang dibawa Filipus itu? Nah, oke. Barangkali hanya itu yang Alfi sampaikan, Ustaz Alfi. Silakan Ustaz Alfi, kembalikan ke Ustaz. Maaf, Ustaz. itu Injil mendominasi, tadi Ustaz. kan udah dibahas tadi sama Pak Abdul. Pak Ustadz udah dibahas tadi. Kita juga udah setuju tadi dengan pembahasan gitu. Ya, silakan Alfi, kembalikan ke hostnya. Silakan Ustaz. Syukran Ustaz, waktunya Ustaz. Ya, jadi gini loh. Injil itu bukan semata-mata Injil itu adalah kitab apa gitu. Tidak, tapi Injil itu kabar, sebuah kabar yang ditulis. Sebuah kabar yang ditulis, kabar baik yang ditulis. Itulah Injil dalam pengertian teks Yunaninya, Evangelion. Bukan berarti ada kitab yang dibawa Yesus atau siapa gitu, enggak. Kan tadi udah dibahas sama Pak Ustadz ya. Ustaz Alfi, monitor Ustaz. Oke, ini Ustaz Alfi lagi ke air. Gini ya. Silakan Ustaz. Misal, ini saya kasih perbandingan ya. Memang kata kitab itu tidak selalu bermakna kitab yang mushaf ya. Nih ya. Kalau kita buka di surah Ali Imran ayat ke-48 kan begini kan. Wa yu'allimuhu, Allah mengajarkan kepada Isa Alkitab wal hikmata wat Taurat wal Injil. Kata Alkitab ya ini ya. Kitab ini tidak bisa langsung kita terjemahkan kitab yang seperti buku itu, enggak. Tulisan itu sudah kitab. Makanya kalau ada buku, ada tulisannya sedikit saja, itu sudah bisa disebut dengan kitab dalam gramatikal Arab. Atau tulisan. Tulisan secara apa ya, kata Indonesianya itu tulisan, itu sudah bisa disebut dengan kitab. Jadi Allah yang mengajarkan Nabi Isa itu tulisan kabar gembira itu, kalau mau dimaknai kabar gembira, wal hikmata wat Taurat wal Injil. Begitu. Itu kan Pasti keimanan Pak Ustadz ya. Jelas kalau di kita kan beda ya. Itu pemandangan iman saudara Islam sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Nah, sementara kan kita pakai kaidah bahasa Yunani. Tapi setuju ya Mas DOC ya, kalau kata Injil bukan serapan dari Evangelion ya, setuju sudah ya? Ya, tadi udah dibahas kan. Harusnya itu kan memang evangelis atau enggak evangelis. Iya, evangelis ya, betul. Ya. Tidak bisa memang kalau apa ya, saya herannya begini, seolah-olah Injil itu kata yang lebih mudah datangnya daripada kata Evangelion, itu yang pertama. Yang kedua, kata Injil ini kalau memang tadi Pak Budi Asali juga setuju, anggaplah ini bahasa Arab. Lalu serapan dari kata Evangelion itu gak nyambung. Akar katanya apa nantinya? Lalu kalau kita bahas secara bahasa akar kata, gak nyambung kalau menjadi Injil dari Evangelion, sehingga pembahasan Injil diserap dari akar kata Evangelion itu kurang tepat memang. Secara bahasa ya, kita ada bahas keimanan ya. Secara bahasa itu kurang tepat. Makanya kata Injil kalau kita lihat di dalam bahasa Semitik, ya itu ya tetap tidak jauh-jauh dari Injil bahasanya. Bukan Evangelion, malah jauh nantinya. Oh. Jadi ya memang ya mungkin ya, ini mungkin. Saya juga nggak bisa menyalahkan sebuah institusi, yaitu LAI. Saya nggak mungkin menyalahkan. Karena kenapa? Karena KBBI juga membenarkan tentang Evangelius itu ya tulisannya Injil kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Karena kan bahasa Indonesia banyak menyerap bahasa Arab, betul kan? Ya. Banyak menyerap bahasa Arab. Contohnya juga kayak tulisan Allah dalam Alkitab juga ada.
Dan itu memang kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia teos itu tidak tidak tertulis dengan Allah. Tetapi kalau teos diterjemahkan ke dalam bahasa Arab memang tulisannya Allah atau Allah. Alif lam lam ha. Itu kalau teos Yunani, bahasa Yunani diterjemahkan ke dalam bahasa Arab itu menjadi Allah. Tapi kalau teos diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu tidak berubah menjadi Allah. Mungkin karena kita orang Kristen di Arab itu sudah dahulu menggunakan Allah, jadi makanya ditulislah di dalam Alkitab ada kata Allah. Mungkin karena itu alasannya, sejarahnya. Mungkin mereka balik kepada sejarah supaya orang Indonesia mengerti. Karena kita kan orang Indonesia mengenal nama Tuhan itu, sebutan kepada Tuhan itu adalah Allah. Jadi Elohim kalau dalam bahasa Ibrani, Elohim, Eloah. Itu secara pemahaman saya. Itu. Oke, Mas Golian ada yang mau disampaikan, monggo. Oke, 30 detik aja Ustadz, insya Allah. Habis ini dilanjut. Yang pertama gini, Bro Dok, dan mungkin edukasi juga untuk teman-teman Kristen. Izin ya, Tat ya. Bentar, teman-teman ya. Aku sebenarnya mau konfirmasi, yang diterima Yesus dan yang disampaikan Yesus itu grape atau logos? Yang disampaikan Yesus itu kan rema, dia kan Oh ya, rema ya berarti ya. Oke, bentar kok burik. Sorry. Enggak, logos juga disampaikan Yesus. Oke, nah ini aku buktikan ya. Jadi kalau kita cek teman-teman dalam Yohanes 1 ayat 1, NRK hologos, kai hologos prostonteon, kai theos kai hologos, yang dimana hologos itu adalah Allah. Lalu dalam Yohanes 1 ayat 14, hologos itu hologos adalah Allah. Iya. Sejak Kan kapan firman hologos itu adalah hologos? kan firman itu adalah Theos. Oh, terjemahannya tadi. Oh iya. Iya. Oke, aku lanjutin ya, aku ulangin lagi. Jadi kalau kita merujuk kepada teks Bible dalam Yohanes 1 ayat 1, hologos itu adalah theos ya, walaupun bisa kita kritisi lagi terjemahannya. Lalu dalam Yohanes 1 ayat 14, hologos itu udah sah egeneto, udah menjadi sah atau daging. Tadi kan aku mau konfirmasi bahwa Yesus yang adalah hologos yang jadi daging, lalu menerima firman, itu firman itu dalam original teks itu apa? Grape kan? Atau remata, sorry, bukan grape, remata maksud saya. Tapi kalau kita cek, ini menarik ini. Dalam Yohanes 12 ayat 48, ternyata Yesus itu menerima keduanya. Satu menerima rema, dan yang kedua juga menerima hologos. Coba kita baca ya. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Nah, jadi ada dua ini, perkataan yang disampaikan Yesus, yang dari Bapa itu adalah rema, dan juga hologos yang dari Bapa juga, yang juga disampaikan oleh Yesus. Kita cek dalam Yunaninya teman-teman, biar kita sama-sama belajar. Di sini dikatakan taremata, the words mo, ekei, ton, krinonta, auton, hologos, hon, elalesa. Jadi ada dua nih, ada dua diksi yang mana Yesus menerima firman. Yang pertama itu adalah ini, remata, Strong Lexiconnya 448, dan juga hologos yang mana juga disampaikan the word which I spoke. Jadi selama ini teman-teman Kristen itu salah memahami ketika Yesus menerima firman, ternyata yang diterima Yesus bukan hanya remata saja, melainkan hologos juga diterima dan diucapkan Yesus, the word which I spoke. Nah, kira-kira gitu. Mungkin sedikit masukan dan catatan kaki buat Brudok ya, agar dipahami. Bang Gol. Ke Al-Fadil Ustadz Wafi. Bang Gol. Gimana? Dinda. Itu kan dia menerima hologos, nanti diberikannya tuh di Yohanes 17:14 coba, Bang. Betul, di sini dia dikatakan menerima hologos, dan hologos itu hon elalesa, disampaikan dan dikatakan. Yohanes berapa, Dinda?
Yohanes 17 nomor 14. Kan kalau dikatakan Yesus itu menerima firman, kan kalau kita menggunakan Yohanes 17 nomor 8, Kristen bisa mengatakan di situ firman itu adalah rema, ya kan? Nah, coba lihat di ayat 14-nya. Apa dikatakan di Yohanes 17 nomor 14? Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku telah memberikan firman-Mu. Firman-Mu di situ tuh menggunakan hologos juga dalam bentuk non akusatif, ton logon bentuknya. Alfi bisa tunjukkan? Nah, silakan. Kalau teman-teman. Saya kembalikan saya dikit. Iya. Aku telah memberikan firman-Mu. Firman-Mu di sini kan jelas katakan ego dedoka autois ton logon. Ton di sini adalah definite artikel karena bentuknya non akusatif dari kata logos. Di sini menggunakan kata logon, maka definite artikelnya itu pun mengikuti menggunakan kata ton, dia bukan ho. Jadi Yesus pun tadi dipaparkan oleh Bang Goldian bahwa Yesus menerima hologos dan diberikan pula kepada murid-muridnya hologos tersebut. Nah, masalahnya gini juga nanti itu Bang Goldian. Coba aku pengen tahu, kalau logos itu memang dimaknai sebagai firman, ini ya, kalau memang hologos itu atau logos itu dimaknai sebagai firman, Kisah Para Pewarta pasal pertama nomor pertama, ton men proton logon. Logon di sini pun adalah non akusatif dari kata logos. Kok diterjemahkan sebagai buku? Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, ini logos jadi buku. Kenapa ini? Bukan firman. Kenapa dalam firmanku yang pertama? Itu terjemahan baru ya? Terjemahan baru. Oke. Nah, hai Theophilus, harusnya kan dalam firmanku yang pertama, bukan dalam bukuku yang pertama. Soalnya di sini menggunakan apa? Logon adalah bentuk non akusatif dari kata logos. Kita bisa cek kok ke dalam interlinearnya. Kebetulan Logos, saya punya logos juga. Kan akar katanya kan legon ya atau logon ya. Lego, ya. Nah, Kisah Para Pewarta pasal pertama nomor pertama. Kan logon kan akar katanya logos juga kan? ya. Nih. Kenapa jadi buku? Saya heran ini. Kenapa ini Ela ini? Ya. Dalam bukuku, harusnya kan dalam firmanku yang pertama gitu. Ya. Itu case-nya tadi apa? Akusatif atau apa itu? Nominatif. Kalau dalogon itu akusatif, non akusatif maskulin singular. Akusatif ya. Iya, sama aja seperti yang di Yohanes 17 nomor 14 tadi, ton logon di sini, ton dan logon. Sama kok, sama. Yohanes 17:14 tadi. Nih, Ya. sama. Bentuknya akusatif. Itu nanti saya tanyakan ya kenapa bisa gitu ya. Mantap. Saya Iya. juga nggak mau jelasin secara salah-salah, nanti saya kena marah sama Tuhan, nanti nggak boleh. Jadi kalau dikatakan firman di dalam bahasa Yunani itu ada logos, rema, dan grapa, itu ketinggalan satu lagi Bang DOC, ada eipo juga. Karena Tuhan menciptakan terang dalam Kejadian 1 nomor 3, dia menggunakan eipennya di sana, eiponya di sana. Bukan logos, bukan rema, maupun bukan grapa, tetapi eiponya. Atau Ya, memang amernya. sulit. Emang sulit pembendaharaan kata Yunani ke Indonesia itu emang sulit Bang. Aku juga belajarnya ini lama loh, tapi masih kurang. Saya masih mau belajar lagi. Jadi untuk saat ini saya belum bisa jawab itu. Ya nggak apa-apa Bang. Ya, mungkin saya nanti tanya kepada guru saya. Oke. Ini ada nih Pak Budia Sali gurunya Bang. Pak Pendeta. Pak Pendeta. Sakit gigi Pak Pendeta ya. Gimana Pak Pendeta? LAI buat logos jadi buku Pak Pendeta. Gimana itu Pak? Ya, nggak tahu saya. Oh nggak tahu. Terima kasih Pak Pendeta.
Ya silakan. Jangan Alfi yang mendominasi, mohon maaf. Alfi masuk lagi. Silakan yang lain. Turun dulu ya. Afi. Dan yang lain-lain selamat semua. Bersama Iya, iya. Iya Boleh Pak tadi, Pendeta. Silakan istirahat. Bang Alfi, Siap Budi. Siap. Bang Alfi coba tadi itu ayat-ayatnya tertulis di mana coba? Kalau logos diterjemahkan oleh LAI sebagai buku itu di Kisah Para Pewarta pasal pertama nomor pertama. Ini kok ada yang dilaporkan ini? Siapa? Nggak tahu. Bukan Alfi. Tamu Anda ada yang ujaran kebencian ini. Siapa? Aduh. Aku. Apa Bang ya? Deose. Siapa? Nggak ada situ akunnya, Sat. Iya, gak ada tapi salah satu tamu Anda ada yang melanggar komunitas kami, ujaran kebencian dan apa ini? Goldian mana Goldian? Karena tadi itu Bang Goldian turun ada angkat telepon katanya, Sat. Oh. Bang Goldian, Sat. Angkat telepon. Disilang aja Ustaz Afi, nggak apa-apa, Sat. Ya. itu karena Saya narasi TikTok diam aja ya. Ustadz Alif juga diam aja ya. Awas kalau Ustadz Alif ya. Saya ke kantor. Saya masih diam, saya masih ngantri TikTok. Awas nanti saya lapor balik. itu mungkin karena tadi penyampaian narasinya merupakan intimidasi kan. TikTok membacanya seperti itu. Memang kan. Siap. Sekarang tadi ayat-ayatnya di mana itu tertulis? Kalau logos jadi buku di Kisah Para Rasul pasal pertama nomor pertama. Pasal pertama. Nomor pertama. Oke. Lalu Yesus memberikan hologos yang diterima dia di Yohanes pasal 17 nomor 14. Dalam bentuk non akusatif ya, ton logon di sini. Pakai definite artikel lagi loh. Ini sepadan dengan hologos ini. Aku kurang bisa main gramatikalnya soalnya. Oh iya udah nggak apa-apa. Ya. Terus apa lagi? Tadi satu lagi tuh. Ini saya tadi bawakan Yohanes 1 nomor 3. Kalau dikatakan autois di sana, auto di sana, dia di sana yang telah menjadikan segala sesuatu. Dia di sana kan menurut kekristenan adalah hologos tadi. Nah, sementara yang saya dapatkan di dalam Septuaginta Kejadian 1 nomor 3, Tuhan itu menciptakan terang menggunakan eipennya atau menggunakan amar Elohim ya, bukan dafar Elohim ya. Itu di mana tadi? Kejadian 1 nomor 3 menggunakan LLXX ya, Septuaginta dan WLC. Western Leningrad Codex. Amar Elohim dan Eipen Hotheos, bukan Legio Hotheos ya, tapi Eipen Hotheos di sini. Nah, itu LXX ya, X ya. Iya, Septuaginta. Septuaginta, oke. Teman-teman sambil ya di tap layarnya dan love orange di atas ini diklik biar roomnya kuat teman-teman. Kayaknya ada yang ngelaporin ini. Bukan aku ya Ustaz. Ya, Anda aman. Ini Ustaz Ovi, inskripsi Priene udah keluar nggak tadi, Ustaz? Gimana? Inskripsi Priene. Belum. Boleh ya, Ustaz ya, Alfi tampilin itu, Ustaz ya. Lanjut. Izin ya. Salah satu alasan kenapa kami umat Muslim menolak gitu ya, kenapa Evangelion itu nggak bisa disepadankan dengan Injil, karena gini Bang, kalau berbicara soal Evangelion itu kan diterjemahan LAI-nya diterjemahkan sebagai kata Injil ya. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Elohim. Arketo Evangelio iso Kristo huioto theo di sini. Nah, Evangelio kalau kita lihat di dalam, saya membawakan Santa Clara University ya, ini .education dari Religious Studies Department dari Dr. Catherine Murphy. Ini kan ada prasasti nih. Ini prasasti yang disebut sebagai The Priene Calendar Inscription atau inskripsi Priene. Apa dikatakan di sini? Ya. They acknowledge
Agustus a son of God. Kita kalau ke Inggrisnya nih kelihatan juga nih teman-teman. Ya, bahwa Yeshua atau Yesus itu kalau kita lihat dia itu bergelar the son of God. Ya, ini sama nih kayak Agustus nih. They acknowledge, mereka mengetahui Agustus adalah anak Tuhan, was birthmarks the beginning of good tidings, atau apa Yunaninya, evangelion, yang kelahirannya itu menandakan dimulainya good tidings atau kabar baik for the world, untuk dunia. It was cut in 9 BCE, a few years before Jesus birth. Jadi sebelum Yesus itu dikenal sebagai the son of God, sebelum Yesus itu kelahirannya itu ditandai sebagai evangelion atau kabar baik, Agustus itu udah lebih dulu. Agustus siapa nih? Nanti kita tahunya tuh kalau baca dari atas gitu. The Roman Emperor Augustus in September. Enggak, maksudnya ini rujukannya kemana? Maksudnya itu kemana? Oh, ini kepercayaan orang Romawi ya, Bangku. Dewa-dewa gitu? Kalau dibilang dewa enggak, karena Agustus itu kaisar bukan dewa. Oh, Kaisar Agustus. Jadi kelahiran Kaisar Agustus itu menandakan dimulainya evangelion untuk dunia atau kabar baik untuk dunia, dan dia itu pun digelari apa? Son of God. Putra Tuhan. Itu Ada ini dari Santa Clara University, universitas yang gue bawa nih ya. Religious Studies Department. Keywordnya kalau mau cari di Google itu cari aja inskripsi Priene atau Priene inscription. Dan satu lagi, teman-teman Kristen sering mengatakan Yesus itu juru selamat. Dalilnya di Lukas pasal 2 nomor 11. Ya kan? Pada hari ini telah lahirlah bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Juru selamat ini kan dari kata soter, sotera. Hoti etetsti himin, ya. Semeron, soter hos, estin Christos Kyrios, en pole David. Soter ini pun atau juru selamat di website yang sama, kalau gua tarik aja ke paling bawah, apa dikatakan di sini? Sebenarnya soter itu pun jatuh kepada Agustus tadi itu. Ini soter. Huruf sigma, omega, tau, hetaro. Gitu. Soter sama nih. Sigma, omega, tau, hetaro. Soter, juru selamat. Ini kenapa punya Agustus dipakai gitu loh? Ya mungkin kan itu bahasa Yunani ya, mereka pasti ngomongnya pakai bahasa Yunani. Kabar baik ya tetap kabar baik, tulisannya evangelion contohnya. Itu masalahnya kan berbicara tentang konteks bahasa, Bang. Jadi itu bukan tidak berkaitan dengan keimanan. Masalahnya gini, Bang. Izin ya. Masalahnya gini, Bang. Ini imbasnya tuh ke kami gitu. Kenapa saya bilang imbasnya ke kami? Coba kita lihat pada Galatia 1 nomor 8. Kita ke Galatia 1 nomor 18 kalau nggak salah ya. 1 nomor 8 atau 1 nomor 18 nih. Nih. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil, katanya kan. Nih, suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Di sini kan Injil yang notaben pemahaman Kristen itu, Injil itu semacam kata benda gitu ya. Evangelion itu kan kata benda, non dia. Padahal kalau kita lihat di original teksnya dia menggunakan kata kerja di sini. Evangelisetai sama evangelisameta. Ini kata kerja nih dua-duanya nih. Nah, sebenarnya pemberitaan tentang kabar baik yang dikatakan di sini itu kan merujuk kepada kabar baik yang ada di zaman Agustus gitu loh. Sebagai tandingan. Oh, kelahiran Yesus menandakan kabar baik, Agustus pun menandakan kabar baik. Kenapa pada saat diterjemahkan menjadi Injil, itu imbasnya ke umat Muslim gitu loh. Nanti seakan-akan Muslim itu tuh mengatakan, oh Muslim itu mengadakan Injil yang baru, padahal tidak.
Kan gitu ya? Ya, terus maksudnya gimana? Karena dalil ini Kristen seringkali mengatakan umat muslim itu terkutuk karena di Al-Qur'annya nge-mention Injil yang lain yang tidak menceritakan tentang lalalili kematian Yesus naik ke sorga gitu. Padahal tidak. Kabar baik itu sebelum pun ditulis oleh Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kaisar Agustus pun udah dikatakan evangelion kelahirannya gitu. Udah dikenal di kalangan Romawi. Ya, itu kan menyangkut kepada keimanan. Jadi kan tadi Pak Ustadz, tadi udah dibahas itu sama Pak Ustadz ya. Ya, kalau Injil yang Anda maksud merujuk kepada evangelion yang diberitakan oleh para rasul, yang Anda katakan palsu, ya otomatis kami mengatakan mana yang asli karena Anda menyamakan. Selagi Anda tidak menyamakan Isa dengan Yesus itu kisahnya sama, ya itu kami nggak masalah. Yang penting selagi Yesus, kisah dari Yesus kami tidak dipelintirkan, itu aja. Walaupun kita tahu sosok yang dimaksud itu sama, tetapi ceritanya itu berbeda. Tapi selagi Isa tidak disamakan dengan kisahnya Yesus, ya tidak masalah. Itulah Kenapa enggak lebih dulu nabrak orang Yahudi, Bang? Di Talmudnya Yesus itu dirajam lagi, Bang. Memang kenapa? Memang dirajam kan dia? Oh, Yesus dirajam. Ya, dilempari batu juga pernah dia, dilempari batu. Mati enggak? Ya enggak lah. Menurut Talmud mati, Bang. Ya itu kan menurut mereka kan Yahudi itu kan pembunuh Kristen. Itu kan Talmud itu kan penafsiran mereka itu kan abad keberapa tuh? Talmud itu kan terakhir. Kenapa jauh-jauh ke Islam gitu yang kalian udah ketahui datangnya baru abad ke-7? Coba yang lebih tua dari kalian itu malah mengatakan Passover every hang. Ini kalau nggak salah kalimatnya gini ya, Passover every hang, corpse Jesus de Nazareth after they killed him by way of stoning gitu. Pada malam Paskah mereka menggantung mayat Yesus setelah mereka bunuh dengan cara dilempari batu. Jadi dirajam dulu, mati baru digantung gitu loh. Ya, kalau Yesus dilempari batu itu pas dia ceramah di bait suci ya, di tengah-tengah kerumunan orang Yahudi pada saat itu, imam-imam Yahudi. Jadi tidak mati di situ kan, Yesus berhasil melarikan diri di situ. Jadi bukan mati. Kalau itu kan penafsiran mereka itu kan baru-baru keluar itu. Itu abad keberapa? Itu kan duluan kisah yang dituliskan oleh para rasul murid Yesus dibandingkan Talmud itu. Talmud itu kan datangnya setelah kisah yang dituliskan oleh para rasul. Jadi nggak boleh dikasih rujukan ke situ. Yang namanya pembenci Kristen ya pasti kayak gitu, pasti dibolak-balikan. Gitu. Dan karena menurut mereka Yesus itu atau Yeshua itu bukan juru selamat bagi mereka. Yahudi mana dulu kan ada 12 suku Yahudi. Nah kalau Yahudi rabbinic itu rabi-rabi itu ya mereka menolak karena ya Mesias yang mereka harapkan itu Mesias yang jago perang, yang bisa membawa mereka, yang bisa memerdekakan mereka dari bangsa Romawi. Gitu. Tapi itu mereka berdasarkan penafsiran Talmud mereka itu tidak sama menurut mereka. Padahal standar pada saat itu yang digunakan kan standar Taurat dan kitab para nabi tentang nubuatan Mesias. Itu. Bang,